Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini kita mau lihat satu teks renungan singkat ya. Judulnya, Renungan Malam, Aman di Dalamnya. Ini semacam refleksi pribadi gitu. Ya. Nah, misi kita hari ini kita coba gali nih. Apa sih gagasan utamanya soal rasa aman atau keamanan yang dibahas di sini? Oke. Terutama fokusnya itu ke di mana sih katanya hidup kekal kita itu disimpan menurut teks ini. Menarik. Jadi soal lokasi keamanan itu ya? Iya, persis. Teksnya ini juga nggak pakai lama loh. Mulai dengan selamat menikmati hadiah Tuhan, terus langsung kutip ayat Alkitab. 1 Yohanes 5 ayat 11b. Oh, yang bunyinya? Yang bunyinya, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Nah, dari sini langsung muncul pertanyaan kuncinya kan? Iya. Menurut sumber ini, di mana sebenarnya kita bisa merasa aman soal hidup kekal itu? Oke. Dan argumen utamanya tuh lumayan beda. Katanya bukan karena perbuatan baik kita, bukan juga kuatnya iman kita gitu. Bukan dari diri kita berarti ya? Nah itu dia, malah ditekankan kalau hidup itu ada di dalam anaknya. Titik. Betul. Dan cara teks ini membangun rasa amannya itu yang menurut saya patut dicermati. Gimana tuh? Jadi konsep hidup di dalam anaknya ini disajikan kayak jaminan mutlak gitu. Bukan soal seberapa erat kita pegangan, tapi soal kita diletakkan di mana. Oh, oke. Kayak lokasi gitu ya? Ya, persis. Logikanya gini, kalau sumber ini bilang, karena hidup kekal itu adanya di dalam Yesus Kristus, ya udah, keamanannya itu nempel langsung ke eksistensi Kristus. Jadi selama Kristus ada? Selama dia ada, dan keyakinan dasarnya kan dia itu kekal ya, berarti hidup kita ya aman, gitu aja logikanya. Ini pergeseran fokus yang fundamental banget sih. Tadinya ukurannya diri sendiri, jadi pindah ke sosok eksternal sebagai sebagai jaminannya. Wah, iya ya. Pergeseran fundamental tuh kata kunci bagus tuh. Jadi udah nggak lagi pusing mikirin, hari ini imanku kuat nggak ya? Atau, aku udah cukup baik belum sih? Betul. Pertanyaannya jadi lebih simpel. Apakah Kristus itu ada? Gitu kan, menurut logika teks ini? Iya. Kontrasnya jadi kerasa banget ya. Antara kita usaha pegang erat-erat pakai tangan sendiri yang bisa aja goyah kan? Iya, pasti bisa. Dibandingin sama keyakinan kalau hidup kita ini, kayak kata sumber tadi, tersembunyi dengan aman di dalam Kristus. Tepat sekali. Nah, menariknya lagi, teks ini nggak cuma berhenti di konsep teologis aja loh. Oh ya, terus di mana? Dibawa banget ke ranah personal. Jadi, Anda tuh diajak nanya ke diri sendiri. Gini bunyinya, apakah aku masih cemas akan kehilangan keselamatan yang sebenarnya aman? Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Iya, ini kan kayak pengakuan jujur gitu ya, bahwa kadang antara yang kita yakini secara teori sama yang kita rasain, cemasnya itu bisa beda kan? Betul. Sering kejadian itu. Nah, sumber ini bahkan ngasih saran respons konkret. Semacam doa penegasan gitu. Tuhan Yesus, terima kasih karena hidupku aman tersembunyi di dalam-Mu. Oh, jadi ada saran praktisnya juga ya? Menarik sih cara teks ini nyambungin antara, doktrin sama perasaan dan tindakan personal gitu. Iya, koneksinya dibuat langsung. Dan ini kayaknya diperkuat lagi di bagian akhir ya? Ada doa berkat gitu kan? Betul. Yang bunyinya, kiranya engkau beristirahat dengan damai, mengetahui hidupmu aman di dalam Kristus. Nah, itu dia. Kayak ngerangkum tujuan utama renungan ini ya. Ngasih rasa damai lewat pemahaman soal keamanan yang spesifik ini. Iya, kalau kita coba tarik benang merahnya nih, fokus utama sumber ini kan pada lokasi atau sandaran hidup kekal itu sebagai jangkar rasa aman kita. Lokasi atau sandaran ya? Iya. Nah, ini mungkin bisa jadi satu pemikiran lanjutan yang menarik buat Anda renungkan nih. Apa tuh? Gimana ya kira-kira pemahaman spesifik soal keamanan yang model begini, bahwa amannya itu karena berada di dalam Dia, bukan karena kita. Gimana itu potensi pengaruhnya ke cara Anda merespons atau ngadepin momen-momen ketidakpastian atau cemas dalam hidup sehari-hari? Oh, menarik juga ya. Apakah konsep lokasi keamanan ini nawarin perspektif yang beda gitu? Ya, sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut mungkin ya?